Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah biokimia. Nah, pada pertemuan ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang enzim. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah menjelaskan mengenai enzim secara umum, selanjutnya menjelaskan fungsi dan cara kerja enzim, menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, serta menjelaskan beberapa teori tentang kerja inhibitor dalam menghambat fungsi enzim. Baik, kita masuk kepada materi kita mengenai enzim. Oke, kita bahas dulu mengenai enzim secara umum, ya. Di sini enzim itu dapat kita katakan sebagai biokatalis yang berfungsi sebagai zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Nah, dalam sejarahnya yang waktu sejarah mengenai biokimia itu enzim itu ya dikenal pertama kalinya sebagai protein oleh Sumner yaitu pada tahun 1926 yang telah berhasil mengisolasi yang namanya urease. Nah, urease inilah sejak itu ya dia dikenal sebagai enzim. Urease itu adalah enzim yang dapat menguraikan urea menjadi karbon dioksida dan amonia. Nah, beberapa tahun kemudian ya Northrop dan Kunitz itu dapat mengisolasi yang namanya pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Mungkin saudara bisa flashback sedikit mengenai sejarah biokimia ya, perkembangan biokimia waktu itu. Nah, di sini ya selanjutnya makin banyaklah ya, sejak itu makin banyaklah enzim yang dapat diisolasi dan dapat dibuktikan bahwa enzim itu adalah suatu protein. Ya, jadi enzim itu merupakan protein. Selanjutnya, enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Nah, jadi enzim itu sendiri ya dihasilkan oleh organisme hidup. Jadi dia dihasilkan oleh tubuh kita salah satunya. Ya. Selanjutnya para ahli biokimia menemukan lebih lanjut yaitu enzim terdiri atas protein, bagian yang berasal dari protein yang disebut sebagai apoenzim dan bagian yang bukan berasal dari protein atau gugus bukan protein yang disebut sebagai kofaktor. Nah, di sini ya bagian ini ya, kedua bagian ini jika dia bergabung menjadi satu ya itu dia akan membentuk yang namanya enzim aktif yaitu holoenzim. Oke, jadi holoenzim ini adalah gabungan antara keduanya yaitu gabungan antara protein tadi dengan kofaktor tadi. Oke. Nah, di sini kofaktor itu dibagi menjadi dua ya. Beberapa ahli juga membagi kofaktor menjadi dua yaitu kofaktor yang berasal dari molekul organik yang disebut sebagai koenzim dan kofaktor yang berasal dari molekul anorganik yang yaitu ion logam Fe+2 Mn+2. Nah, coba dilihat di sini ya. Di sini ya bagian non protein ya ataupun kofaktor tadi yang terikat erat dengan apoenzim itu disebut sebagai gugus prostetik. Nah, ini dia. Ya, ini adalah bagian dari non protein atau kofaktor tadi yang terikat erat dengan apoenzim itu disebut sebagai gugus prostetik. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, ini penjelasan mengenai bagian-bagian dari enzim itu tadi. Selanjutnya kita bahas mengenai tata nama enzim. Nah, enzim itu sendiri ya karena saking banyaknya enzim di dalam tubuh kita ya, di dalam proses metabolisme tubuh kita. Jadi ibaratnya tubuh kita itu seperti laboratorium deh, laboratorium kimia di mana di sana istilahnya itu banyak terjadinya reaksi kimia, khususnya reaksi yang berkaitan dengan senyawa organik di dalam tubuh kita tadi. Nah, sehingga menyebabkan banyaknya keterlibatan enzim sebagai katalis di dalam proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh kita. Sehingga untuk mengetahui perbedaan antara enzim yang satu dengan enzim yang lainnya ataupun yang mana yang mengkatalisis reaksi yang satu dengan yang lainnya itu kita beri nama. Bagaimana penamaannya? Nah, penamaan itu sendiri secara umum enzim itu diberi nama sesuai dengan substrat yang dikatalisisnya.
Oke. Jadi enzim itu diberi nama sesuai dengan substrat yang dikatalisisnya, itu secara umum. Ya, misalnya di sini substrat yang dikatalisisnya itu misalnya urea, seperti yang tadi ya. Misalnya di sini dia mengkatalisis urea, berarti namanya jadinya urease. Ya, sesuai dengan nama yang di substrat dikatalisisnya. Ini ketinggalan ya, saya buat. Dan diberi akhiran ase. Nah, ase. Jadi urease itu adalah enzim yang mengkatalisis urea, seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita istilahnya kan protease. Protease berarti enzim yang mengkatalisis protein. Kemudian apa lagi? Lipase. Lipase enzim yang mengkatalisis lipid alias lemak. Kemudian ada lagi amilase, yaitu enzim yang mengkatalisis amilum alias karbohidrat. Jadi secara umum enzim itu diberi nama sesuai dengan substrat yang dikatalisisnya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini dia contoh ya. Beberapa kelompok enzim itu diberi nama sesuai dengan fungsinya. Contohnya hidrolase. Jadi nanti kita akan bahas mengenai pembagian enzim. Ada enzim yang dia itu berfungsi di dalam proses hidrolisis, maka kita sebut namanya sebagai hidrolase, seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Ada enzim yang jadi di belakang namanya nanti itu dibuat namanya hidrolase. Nah, nanti saudara akan bisa memflashback sendiri itu pada saat kita membahas mengenai kemarin tentang metabolisme protein. Itu kan banyak tuh. Ada enzim-enzim yang terlibat di dalam proses yang namanya proses metabolisme dari protein itu sendiri, ya kan? Jadi banyak yang nama-namanya itu berdasarkan dari fungsi enzim itu sendiri. Nah, kalau hidrolase berarti dia mengkatalisis reaksi hidrolisis. Nah, ini adalah nama trivial ya, yang biasa. Nah, di samping nama ini itu ada nama yang istilahnya itu ditetapkan oleh yang namanya Commission on Enzymes of International Union of Biochemistry. Itu menetapkan pula tata nama yang sistematik yang disesuaikan dengan pembagian dan penggolongan enzim. Jadi nanti akan ada penamaannya itu ya. Ini saya tambahkan di sini informasi sedikit. Itu ada nama sistematik ya. Nama ini semuanya nama trivial ya. Nama trivial itu nama dagang. Kemudian nama yang sistematik itu yang ditetapkan oleh Commission satu saja ya. Commission on Enzymes of the International Union of Biochemistry. Nah, inilah istilahnya penetapan nama sistematik yang ditetapkan oleh lembaga Commission on Enzymes of the International Union Biochemistry. Nah, ini di mana komisi ini menetapkan namanya itu secara sistematik melalui yang namanya atau didasarkan kepada melalui di sini melalui pembagian atau penggolongan enzim berdasarkan fungsinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, inilah namanya. Nanti kita bisa lihat di penggolongan enzim tadi. Nanti akan kelihatan nama-nama enzimnya, ya. Oke. Ini mengenai tata nama enzim. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi enzim. Fungsi enzim itu sendiri, saudara sudah tahu bahwa fungsi enzim itu adalah untuk mengkatalisis suatu reaksi, alias sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi di dalam sel ataupun di luar sel. Ya, itu fungsinya.
sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Di mana dia itu akan mempercepat reaksi, yang namanya katalis itu kan fungsinya untuk mempercepat reaksi. Nah, mempercepat reaksi itu 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 11 kali. Nah, coba diperhitungkan. Kalau 10 pangkat 8 berarti 8-nya 0, 0-nya 8 itu berapa kira-kira itu? Sampai 100 juta kali ya. 100 juta kali loh. Sampai berapa nih? 100 juta bisa 100 juta. 1 miliar. 1 triliun kali loh. Lebih dari 1 triliun kali ya. 100 triliun kayak sepertinya ini. Nah, itu untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, itu lebih cepat jika menggunakan enzim. Makanya proses pencernaan kita itu kan cepat. Kalau saudara misalnya sudah makan, mungkin besok paginya itu sudah mengeluarkan fesesnya. Artinya proses metabolisme sudah selesai. Cepat kan? Sementara yang dimakan itu banyak loh. Kalau kita reaksinya tanpa katalis, maka itu akan lama proses pencernaannya. Seperti itu. Nah, jadi enzim itu dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien. Ya. Di samping itu dia juga memiliki yang namanya sifat kekhasan yang tinggi. Misalnya tadi kan kita membahas mengenai urease. Dia hanya mengkatalisis urea, tapi dia tidak mengkatalisis zat lainnya seperti amonia. Dia tidak mengkatalisis amonia misalnya atau karbohidrat misalnya seperti itu ya. Oke, itu dia. Selanjutnya kita lihat seperti ini. Ya, ini dia diagram atau gambar diagram energi reaksi kimia. Ini gambar diagram energi reaksi kimia secara umum. Kita lihat, ini ada yang namanya ini simpangan yang terbesar ini, ya, itu A. A itu adalah energi aktivasi. Di mana di sini keadaan awalnya AB itu akan membentuk membentuk senyawa A ditambah B, kan begitu. Akan diuraikan maksud saya. Jadi di sini AB itu akan diuraikan menjadi A ditambah B, misalnya di dalam suatu proses metabolisme. Di sini ya ada energi aktivasi ini sembangannya ini. Jadi kan untuk melalui energi aktivasi ini ya yang tinggi ini, di mana di sini ya diperlukan energi aktivasi, ada P, ada Q, ada A. Oke, ini adalah energi aktivasi nih. Coba sangat tinggi sekali. Untuk mencapai dari keadaan awal ke keadaan akhir, maka akan dibutuhkan yang namanya Q. Q ini adalah energi aktivasi keseluruhan. Oke. Nah, di sini AB aktif ini adalah AB dari keadaan awal sampai ke AB aktif itu dibutuhkan energi aktivasi sebesar A. Nah, ini kalau diagram energi reaksi kimia tanpa tanpa enzim. Nah, bagaimana jika reaksinya itu dengan enzim? Nah, kita lihat. Tadi ini tanpa enzim. Ini kita bandingkan antara tanpa enzim dan yang pertama ini adalah yang ini adalah yang tanpa enzim. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah reaksi yang dengan katalis, maksud saya bukan enzim ya. Ini adalah katalis karena enzim itu merupakan katalis, jadi dia sebagai katalis ya. Jadi di sini yang pertama adalah reaksi tanpa katalis. Yang kedua ini adalah reaksi dengan katalis. Coba lihat. Untuk mengaktifkan AB tadi ya, kita tahu bahwa kita ingin menguraikan senyawa AB tadi membentuk A ditambah B, kan begitu. Nah, sebelum dia terurai membentuk A ditambah B, maka dia perlu istilahnya itu energi untuk mengaktifkan, untuk aktif dulu. Nah, jadi dia harus terbentuk dulu ya, harus terbentuk terlebih dahulu senyawa AB aktif. Nah, untuk membentuk AB aktif itu dibutuhkan energi sebanyak A ya. Ini yang reaksi tanpa katalis. Nah, tetapi reaksi dengan katalis dia membutuhkan ini lebih rendah kan? Coba lihat. Nah, puncaknya lebih rendah. Kalau yang ini puncaknya tinggi sekali, yang A tadi. Untuk mengaktifkannya ya, ini untuk mengaktifkannya sampai sini saja ya. Saya hapus dulu. Nah, jadi di sini untuk mengaktifkannya tadi AB
tadi supaya aktif dia butuh energi yang ini tanpa katalis nih. Tinggi sekali. Tetapi dengan reaksi adanya bantuan katalis, maka dia akan istilahnya itu turun energi yang dibutuhkannya hanya sampai di sini saja. Ini. Ini. Artinya ini kan A aksen. Artinya A aksen akan lebih kecil daripada A. Di sini dapat membuktikan bahwa untuk menjadi aktif, si AB tadi hanya membutuhkan energi yang lebih kecil. Sehingga dia dapat melaksanakan yang namanya proses perubahan reaksi membentuk A ditambah B, yaitu proses penguraiannya. Nah, itu dia. Jadi istilahnya reaksi katalis tadi mempercepat proses terjadinya reaksi. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Ini untuk fungsi enzim itu sendiri. Nah, sekarang saya sebut di sini kita lihat ya, kita lihat di sini P, ini ada istilahnya P di sini. P ini adalah perubahan energi atau energi yang dihasilkan oleh reaksi AB. Nah, jadi reaksi kimia, reaksi kimia itu sendiri ya ada yang membutuhkan energi atau kita sebut sebagai, jadi di sini saya tuliskan, ini kan ada nih P, perubahan energi atau energi yang dihasilkan oleh reaksi AB. Jadi di dalam kimia itu sendiri, dalam reaksi kimia itu ada, reaksi itu saya singkat dengan RX ya. Reaksi kimia itu ada yang membutuhkan energi, atau yang kita sebut sebagai reaksi endergonik. Dan ada yang istilahnya itu menghasilkan energi. Ya, reaksi menghasilkan energi itu kita sebut juga sebagai reaksi. Kalau tadi endergonik berarti itu adalah eksergonik. Ya, reaksi eksergonik. Nah, seperti itu ya. Eksergonik. Gitu. Kalau misalnya di dalam belajar termokimia kan ada eksoterm, endoterm tuh ya. Panas. Kalau panas kan term. Kalau ini endergonik sama eksogonik, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk kepada cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu sendiri kita tahu bahwa enzim itu memiliki kekasan. Kekasan itu maksudnya apa? Sebelum saya jelaskan cara kerja enzim, saya sebutkan di sini enzim itu memiliki kekasan. Apa kekasannya? Kekasannya itu dia hanya bekerja ya, hanya bekerja di sini pada satu reaksi saja. Nah, itu dia. Nah, untuk dapat bekerja terhadap suatu zat ataupun substrat itu harus ada hubungannya atau kontak antara enzim dengan substratnya. Itu dia. Jadi dia harus ada kontak ya. Jadi enzim itu mempunyai ukuran yang lebih besar daripada substrat. Itu yang perlu diingat. Jadi ini walaupun saya tidak mencatatkan, saudara catat sendiri ya. Nah, jadi enzim itu memiliki kekasan yaitu hanya bekerja pada satu reaksi saja. Selain itu, enzim itu ya dapat bekerja terhadap zat ataupun substrat tadi harus ada kontaknya. Artinya dia harus ada hubungannya, ada sentuhannya di situ. Saling bertemu dia dengan substratnya, antara enzim dengan substrat, di mana ukuran enzim itu lebih besar daripada substrat. Nah, oleh karena itu ya, tidak seluruh bagian enzim tadi itu dapat berhubungan dengan substrat. Nah, jadi hubungan antara substrat dengan enzim itu hanya terjadi pada sisi aktifnya saja. Seperti yang saya lihatkan tadi. Ya, sini kita flashback sedikit. Nah, ini adalah catalytic site. Inilah sisi aktifnya. Jadi, ini kan ada bagiannya yang lain. Jadi, dia itu hanya istilahnya itu bertemu ataupun berhubungan dengan yang namanya substrat itu hanya melewati sisi aktifnya ini saja. Seperti itu. Yang lain itu yang nggak bertemu langsung dengan enzim, tetapi hanya bagian tertentu saja yang kita sebut sebagai sisi aktif enzim atau di sini catalytic site. Bisa dipahami?
Nah, jadi di sini nanti adanya kontak antara enzim dengan substrat tadi itu akan yang pada sisi aktif tadi akan menyebabkan terjadinya kompleks enzim substrat seperti itu. Ya. Oke. Di sini kita lihat secara umum ya ada dua secara umumnya bukan ada dua. Ini yang saya katakan tadi. Nanti ya ada dua nanti melalui mengenai cara kerja enzim. Ini secara umumnya yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi enzim itu dia harus berhubungan dengan substratnya. Nah, ini substrat. Ya, ini substrat. Ini adalah sisi aktif enzim. Ini enzim, ini adalah substrat. S ya, substrat ini enzim. Inilah yang dikatakan sebagai sisi aktif enzim. Nah, ini sisi aktif enzim. Disinilah nanti sisi aktif. Jadi substrat tadi akan berikatan, akan bertemu dengan sisi aktif enzim. Itu akan membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Ini dia, membentuk kompleks enzim substrat. Yang selanjutnya ya, kompleks ini ya merupakan kompleks yang aktif. Nah, tetapi sifatnya hanya sementara. Nah, di mana ini nanti kompleks ini enzim substrat tadi akan terurai ya apabila reaksi yang diinginkannya itu sudah terjadi, yaitu misalnya reaksi pemutusan ikatan ya. Jadi ini setelah membentuk kompleks enzim substrat itu akan terurai membentuk yang namanya produk. Nah, jadi misalnya seperti ini, kita ingin mengkatalisis karbohidrat ya kan, karbohidrat tadi itu akan dikatalisis membentuk glukosa. Nah, glukosa tadi, nah ini kan jadi karbohidrat tadi alias misalnya kita anggaplah dia dalam bentuk oligosakarida misalnya. Oligosakarida atau dalam bentuk disakarida. Anggaplah disakarida ya. Ini disakaridanya bertemu dengan enzimnya, laktosa. Nah, laktosa dan enzim tadi itu akan membentuk kompleks enzim substrat, ini dia. Yang selanjutnya kompleks enzim substrat tadi ketika reaksinya sudah istilahnya keadaannya sudah sesuai, maka dia akan memutuskan ikatan yang terbentuk pada laktosa tadi, di mana laktosa tadi akan terurai membentuk yang namanya glukosa dan galaktosa. Itulah yang produk akhirnya seperti itu. Nah, ini adalah produk akhirnya. Nah, enzim akan kembali ke bentuk semula. Nah, bentuk yang pertama dengan bentuk terakhir kan sama nih. Oke, bisa dipahami? Jadi nanti enzim itu akan kembali seperti semula, di mana P itu adalah produknya, hasil reaksinya. Bisa dipahami? Jadi enzim akan kembali seperti semula dan dia dapat digunakan kembali untuk melaksanakan proses reaksi selanjutnya. Nah, itu dia. Ini secara umum. Selanjutnya kita cara kerja enzim ada dua, yaitu ada lock and key model ya, dan yang kedua ada induced feed model. Lock and key model. Lock and key model itu adalah kunci dan anak kunci. Nah, kunci ini gembok dan anak kuncinya. Ya. Dimana di sini coba dilihat kompleks enzim dan substratnya, dimana sisi aktif dari enzimnya itu tadi ya, sisi aktifnya itu sesuai dengan substratnya. Jadi coba diperhatikan di sini. Ini adalah sisi aktif enzim. Ini adalah substrat yang akan dikatalisisnya. Coba perhatikan, bentuknya persis sama, kan jadi cocok seperti gembok dan anak kunci. Dia cocok, alias sama bentuk sisi aktifnya dengan substrat yang akan dikatalisisnya. Sehingga dia tinggal enzim tadi ya, substrat tadi tinggal masuk ke dalam sisi aktif enzim, berikatan membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Ini adalah kompleks enzim substrat. Setelah itu ya, setelah membentuk kompleks enzim substrat, dia terurai membentuk yang namanya, bukan terurai ya, enzim tadi menguraikan yang namanya substrat tadi menjadi produknya, membentuk produk, dan enzimnya kembali ke bentuk semula. Nah, ini kembali lagi kan ke bentuk semula. Karena sesungguhnya kan enzim itu dia istilahnya itu mempercepat reaksi ya, tetapi dia tidak ikut menjadi produk, itu maksudnya. Bukan tidak ikut bereaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksinya, itu maksudnya itu adalah tidak ikut bereaksi menjadi produk gitu. Nah, karena kan kalau di dalam reaksi kimia biasa kan misalnya C ditambah O2
itu kan membentuk CO2, artinya C tadi dan O2 tadi itu berikatan. Nah, tetapi ini dia tidak berikatan dengan produk tadi, tidak masuk ke dalam produk, tidak menjadi produk, tapi dia kembali ke bentuknya semula. Oke. Kemudian ada induced fit model. Induced fit model ini adalah teori model kecocokan induced fit ini kecocokan terinduksi. Nah, gitu. Di mana bentuk dari enzim tadi, sisi aktifnya itu tidak sama dengan substratnya. Tetapi dia itu bisa menyesuaikan. Jadi bentuknya fleksibel. Jadi sisi aktif enzimnya itu lebih fleksibel. Sisi aktifnya itu fleksibel di mana dia nanti akan menyesuaikan bentuknya dengan substratnya. Sehingga akan dapat membentuk kompleks enzim substrat. Nah, di mana nanti akan mengkatalisis substrat membentuk suatu produk dan dia kembali lagi menjadi dirinya sendiri kan gitu. Ini kompleks enzim substrat. Jadi bentuk sisi aktifnya itu fleksibel, menyesuaikan dengan bentuk substratnya agar dapat membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Yang selanjutnya membentuk produk dan enzim kembali ke bentuk semula. Nah, inilah cara kerja enzim yang kita kenal ya. Yang paling umum kita kenal itu ada 2. Lock and key model dan induced fit model. Oke, selanjutnya penggolongan enzim. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada penamaan yang sesuai dengan penggolongan enzim itu sendiri. Oke, apa saja penggolongan enzim ini? Yang pertama adalah oksidoreduktase. Selanjutnya ada transferase, ada hidrolase, ada liase, ada isomerase, dan ligase. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah oksidoreduktase. Oksidoreduktase ya, di sini oksidoreduktase itu sendiri ya, saya buat di sini. Yang pertama kita bahas adalah oksidoreduktase. Oksidoreduktase itu merupakan enzim ya. Enzim istilahnya itu yang kita bagi menjadi 2, ada oksido, ada reduktase ya. Di sini oksidoreduktase itu kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang namanya dehidrogenase, ya, itu ada namanya dibagi menjadi 2, ada namanya dehidrogenase dan ada yang namanya oksidase. Di mana dehidrogenase itu bekerja pada reaksi yang namanya reaksi pengambilan ya, ini atau reaksi dehidrogenase itu reaksi pengambilan, yaitu reaksi pengambilan atom hidrogen dari suatu senyawa. Nah, atau di sini kita katakan sebagai donor. Selanjutnya ya, hidrogen yang dilepas tadi diterima oleh senyawa lain. Nah, di mana hidrogen, saya bikin H saja ya. Hidrogen yang dilepas diterima oleh senyawa lain atau yang kita kenal sebagai akseptor. Nah, ini dehidrogenase. Nah, kemudian reaksi di sini ya, contoh dari reaksi ini adalah alkohol ya. Contohnya itu adalah reaksi pembentukan aldehid dari alkohol maksud saya. Ini saya coba hapus dulu ya. Ini karena ini panjang ini sambungannya. Saya buat dulu contohnya. Oke. Di sini contohnya itu adalah ya, di sini contohnya adalah reaksi pembentukan aldehid maksud saya. Bukan alkohol dari aldehid ya. Pembentukan aldehid dari alkohol. Nah, ini adalah contoh dari reaksi dehidrogenase. Nah, kalau misalnya kita mau tuliskan reaksinya, alkohol ditambah dengan NAD+, itu dikatalisis oleh yang namanya alkohol dehidrogenase.
dehidrogenase, nama enzimnya menghasilkan yang namanya aldehid ditambah NADH ditambah H+. Nah, ini adalah contohnya. Nah, coba perhatikan di sini penamaannya. Alkohol dehidrogenase. Jadi dia ada dia ini termasuk ke dalam kelompok enzim dehidrogenase. Jadi alkohol ini adalah zat yang dikatalisisnya. Nah, kalau yang tadi kan penamaannya itu ada amilum yang dikatalisisnya menjadi amilase. Nah, kalau yang ini karena ada reaksi khasnya, maka di sini dia ikut dalam penggolongan reaksinya. Di mana di sini alkohol ini mengalami reaksi dehidrogenase, maka nama enzimnya adalah alkohol dehidrogenase. Seperti itu. Bisa dipahami di sini ya. Selanjutnya ada tadi selain dehidrogenase tadi ada apa? Saya ginikan saja. Nah, ada yang namanya oksidase. Nah, ada yang namanya oksidase. Nah, contoh dari reaksi oksidase ini ya. Jadi di sini dalam reaksi ini ya, di dalam reaksi oksidase ini, di mana terjadi pada reaksi yang namanya, kalau yang tadi kan pengambilan atom hidrogen dari suatu senyawa donor dalam hidrogen yang dilepas atau diterima oleh senyawa lainnya ya. Nah, kalau di dalam oksidase tadi itu yang bertindak selaku akseptor hidrogen itu adalah oksigen. Seperti itu. Ya. Itu dia. Jadi di sini enzim-enzim oksidase itu juga bekerja sebagai katalis pada pengambilan hidrogen ya dari suatu substrat. Namun dalam reaksi ini yang bertindak selaku akseptor hidrogen itu adalah oksigen. Dicatat sendiri ya, tidak saya catatkan lagi. Oke, bisa dipahami? Saya ulangi, enzim-enzim oksidase ini ya, itu juga bekerja sebagai katalis dalam reaksi pengambilan hidrogen dari suatu substrat ya. Nah, di mana dalam reaksi ini yang bertindak selaku akseptor hidrogennya itu adalah oksigen. Bisa dipahami? Nah, contohnya itu adalah di sini enzim glukosa oksidase. Contohnya enzim glukosa oksidase yang bekerja sebagai katalis pada reaksi oksidasi glukosa menjadi asam glukonat. Ini saya tuliskan langsung reaksinya saja. Glukosa itu oksigen. Ya, selanjutnya enzimnya itu adalah glukosa oksidase karena glukosa yang dikatalisisnya. Oke. Selanjutnya membentuk yang namanya asam glukonat ditambah dengan H2O2, hidrogen peroksida. Nah, ini contoh dari oksidase. Oke. Selanjutnya ada yang kedua namanya tadi transferase ya. Yang kedua kita masuk kepada transferase. Transferase ini ya, enzim golongan ini bekerja sebagai katalis pada reaksi pemindahan ya, ini transfer. Kalau transfer berarti ini sebagai katalis pada yang namanya reaksi pemindahan ya, pemindahan suatu gugus dari suatu senyawa ya, dari suatu senyawa ke senyawa lain. Senyawa itu saya singkat dengan SYW ya, senyawa lain. Oke. Nah, contohnya misalnya itu yang kemarin ada aminotransferase kan, pada istilahnya itu atau asil transferase dan aminotransferase atau kita sebut juga sebagai transaminase. Kan begitu. Jadi pada proses yang kemarin itu ada yang namanya transaminase. Berarti terjadi pemindahan gugus amina kan? Contohnya itu adalah transaminase. Jadi terjadinya pemindahan gugus amina kemarin pada saat metabolisme protein. Nah, masih ingat ya? Oke, pada saat kita membahas metabolisme protein. Itu dia transferase. Selanjutnya yang ketiga itu ada hidrolase. Yang ketiga ada
hidrolase. Kalau hidrolase ini bekerja sebagai katalis ya. Ini sebagai katalis. Hidrolase berarti pada reaksi hidrolisis. Nah, pada reaksi hidrolisis. Nah, di sini ya ada 3 jenis hidrolase, ya ada 3 jenis. Ada 3 jenis hidrolase. Hidrolase di mana ya hidrolase ini ada yang memecah ikatan ester. Memecah ikatan itu saya singkat dengan IKA saja ya, ester. Kemudian ada yang memecah glikosida ya. Memecah ikatan glikosida. Kemudian ada lagi yang memecah di sini memecah ikatan peptida. Ikatan peptida. Nah, ini dia, hidrolase. Nah, oke. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya esterase. Nah, contohnya nanti saudara bisa cari contoh yang lain ya. Boleh cari contoh yang lain di internet. Nah, mana tahu nanti saya ngasih soalnya di luar dari yang saya jelaskan ini. Misalnya esterase. Nah, esterase ini ya, esterase itu enzim yang memecah ikatan ester dengan cara hidrolisis. Di mana esterase ini terdapat di dalam hati. Nah, jadi dia dapat memecahkan ester sederhana. Misalnya etil butirat menjadi etanol, ya, dan asam butirat misalnya. Jadi esterase ini yaitu enzim yang memecah ikatan ester dengan cara hidrolisis. Di mana esterase ini terdapat di dalam hati. Oke, dan dapat memecah ester sederhana. Ya, misalnya etil butirat menjadi etanol dan asam butirat. Oke, itu dia contohnya untuk hidrolase. Selanjutnya, ya, contoh yang lain itu adalah lipase misalnya, ataupun amilase deh yang umum ya. Saudara kan lebih mudah mengingat amilase karena biasa tuh, ya. Amilase, enzim amilase itu kita tahu bahwa dia dapat memecah yang namanya ikatan-ikatan amilum kan. Amilum hingga membentuk yang namanya maltosa. Nah, ada 3 macam enzim amilase, yaitu ada alfa amilase, ada beta amilase, ada gamma amilase. Di mana alfa amilase ini, ya, ini amilase ada alfa amilase itu yang terdapat di dalam saliva. Jadi di dalam saliva kita itu ada yang namanya alfa amilase. Jadi amilase ini sendiri itu memecah ikatan amilum membentuk maltosa. Ya, ingat amilase itu memecah ikatan amilum pada memecah ikatan amilum hingga membentuk maltosa maksud saya. Nah, amilase itu ada 3, ada yang terdapat di dalam saliva yaitu ada alfa amilase ya. Di sini terdapat dalam saliva dan pankreas ya. Satu lagi pankreas. Selanjutnya ada lagi amilase ya. Yang kedua itu ada di sini enzim ini ya, itu akan memecah ikatan 1 sampai 4 yang terdapat dalam amilum atau yang kita sebut sebagai endoamilase. Nah, oke. Selanjutnya beta amilase. Ada beta amilase. Nah, beta amilase ini terdapat pada tumbuhan, ya. Ini terdapat pada tumbuhan. Di mana ya terdapat pada tumbuhan, ini kita katakan sebagai eksoamilase. Di mana ini memecah 2 unit glukosa yang terdapat pada ujung molekul amilum secara berurutan. Nah, sehingga nanti pada akhirnya itu akan terbentuk yang namanya maltosa. Selanjutnya ada gamma amilase. Gamma amilase. Nah, gamma amilase itu ya ini terdapat di dalam hati. Di dalam hati ini dia akan memecah ikatan 1,4 dan 1,6, 1,4 dan 1,6 glikogen yang menghasilkan glukosa. Itu dia. Oke, ini contohnya ya. Lanjut kita masuk kepada yang keempat. Golongan yang keempat itu adalah
tadi apa? Liase ya. Yang keempat itu ada liase. Liase ya, enzim ini ya yang termasuk ke dalam golongan ini mempunyai peranan penting dalam yang namanya ya berperan dalam reaksi pemisahan gugus, maksud saya bukan pemindahan, pemisahan suatu gugus dari suatu substrat ya. Itu bukan dengan cara hidrolisis. Ya. Ini bukan dengan cara hidrolisis atau sebaliknya. Nah, jadi di sini contohnya itu dapat kita lihat enzim aldolase misalnya, ya. Contohnya adalah enzim aldolase. Di mana enzim aldolase ini bekerja pada reaksi pemecahan molekul fruktosa. Fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul triosa. Nanti saudara akan melihat ini adanya enzim aldolase ini pada saat kita membahas mengenai proses glikolisis. Nah, enzim aldolase ini dia bekerja pada reaksi pemecahan molekul fruktosa 1,6 difosfat, fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul triosa, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, itu. Ya. Ini adalah contoh dari enzim yang dengan golongan liase. Di mana di sini dia itu berfungsi untuk memisahkan gugus dari substratnya tetapi tidak dengan jalan hidrolisis. Kan tadi ada hidrolisis. Kalau ini dia dipisah tetapi bukan dengan hidrolisis. Seperti itu ya. Oke. Ini dia yang untuk liase. Selanjutnya kita bahas mengenai yang kelima, isomerase. Isomerase yaitu merupakan golongan enzim di sini yang bekerja pada reaksi perubahan intramolekuler ya. Intramolekuler. Nah, itu misalnya reaksi perubahan glukosa menjadi fruktosa. Ya. Misalnya itu reaksi perubahan glukosa menjadi fruktosa. Di mana di sini ada perubahan senyawa L menjadi senyawa D misalnya. Atau senyawa cis menjadi senyawa trans dan lain-lain. Oke. Glukosa menjadi fruktosa. Jadi di sini masih isomer ya, bekerja pada reaksi perubahan isomer. Intramolekul maksudnya. Kalau isomer itu masih ingat saudara waktu belajar kimia dasar, yaitu suatu senyawa yang memiliki rumus kimianya itu sama, ya, tetapi strukturnya mungkin yang berbeda. Jadi jumlah atom-atomnya itu sama, jumlah atom C-nya, jumlah atom H-nya, jumlah atom O-nya itu istilahnya itu rumus kimianya sama. Tetapi baik itu strukturnya mungkin yang berbeda, seperti itu. Nah, ini contohnya itu yaitu misalnya pada perubahan kan glukosa sama fruktosa sama-sama monosakarida, atau ada perubahan senyawa L dan D, kan senyawanya sama, tetapi L ada yang bentuknya L, ada yang bentuknya D, seperti itu, atau ada senyawa cis, ada senyawa trans dan yang lain. Itulah untuk yang isomer. Jadi dia senyawanya memiliki rumus kimia yang sama tetapi mungkin strukturnya berbeda. Nah, contoh enzimnya di sini apa ya? Contoh enzim dari isomerase itu misalnya adalah ribulosa fosfat epimerase. Contohnya misalnya adalah ribulosa fosfat epimerase. Dan bisa juga contohnya itu glukosa fosfat isomerase.
Nah, itu dia. Nah, enzim ribosa fosfat epimerase ini itu merupakan katalis bagi reaksi epimerisasi ribosa. Ya. Selanjutnya isomerasi di sini ya, kalau untuk glukosa fosfat isomerase itu adalah terjadinya perubahan dari di sini adanya perubahan glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini kalau mau saya gambarkan reaksinya, kalau yang ini epimerase ini contoh reaksinya itu ribulosa 5 fosfat itu dikatalisis oleh yang namanya epimerase membentuk yang namanya silulosa 5 fosfat. Nah, kalau yang ini contohnya itu adalah glukosa 6 fosfat, contoh maksudnya bentuk reaksinya ya, fosfat, kemudian isomerase membentuk fruktosa 6 fosfat. Nanti saudara akan membuktikan sendiri nama-nama ini di dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu khususnya pada glikolisis. Itu kan nanti banyak melibatkan enzim-enzim ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam itu adalah ligase. Nah, ligase itu adalah enzim yang bekerja ya. Ini enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi penggabungan. Nah, penggabungan dua molekul seperti itu. Nah, jadi enzim-enzim ini juga dinamakan sebagai ligase ini juga dinamakan sebagai, ini saya buat sama dengan di sini, sintetase. Seperti itu. Ya. Contohnya misalnya itu adalah enzim glutamin sintetase. Ya. Contohnya adalah enzim glutamin sintetase yang terdapat di dalam otak dan dalam hati. Nah, di sini dia merupakan katalis dalam reaksi pembentukan yang namanya glutamin dari asam glutamat. Ya, dia membentuk glutamin dari asam glutamat. Seperti itu. Ini kalau kita tuliskan reaksinya, glutamat itu ditambah dengan ATP, energi, ion amonium. Kemudian di sini ada yang namanya glutamin sintetase membentuk yang namanya glutamin ditambah ADP dan fosfat anorganik. Nah, itu dia. Oke, inilah dia mengenai penggolongan enzim dan namanya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah konsentrasi enzim itu sendiri, di mana ya konsentrasi enzim itu ini mungkin saudara masih ingat mengenai laju reaksi ya. Laju reaksi itu konsentrasi reaktan itu akan berpengaruh kan. Artinya semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin cepat reaksinya kan, seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada enzim, di mana ya pada suatu konsentrasi substrat tertentu itu kecepatan reaksi itu akan bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Nah, seperti itu. Ya, jadi konsentrasi enzim tadi itu ya akan bertambah ya pada suatu disesuaikanlah dengan konsentrasi substrat tertentu. Nah, artinya kecepatannya juga akan bertambah. Semakin besar konsentrasi enzim yang disesuaikan dengan konsentrasi substratnya itu akan mempercepat laju reaksi. Nah, seperti itu ya. Itu konsentrasi enzim. Selanjutnya konsentrasi substrat.
hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa ya konsentrasi enzim yang tetap itu maka pertambahan konsentrasi substrat itu akan menaikkan kecepatan reaksi. Nah, ini tadi dia yang saya katakan. Jadi enzim tadi itu akan bertambah konsentrasinya jika terjadi juga penambahan konsentrasi pada substrat seperti itu, ya. Nah, di sini ya tetapi ada batas konsentrasi tertentu ya. Tidak terjadi kenaikan, ada pada batas konsentrasi tertentu tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substratnya itu diperbesar. Oke. Nah, ini nanti diterangkan oleh yang namanya Michaelis-Menten dengan hipotesis ya mengenai terjadinya kompleks enzim substrat. Nah, di mana nanti persamaan ya ini ada persamaan Michaelis-Menten. Di mana Michaelis-Menten ini itu akan menjelaskan atau membuktikan ya bahwa pada batas konsentrasi tertentu itu tidak akan terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substratnya itu diperbesar. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu dia untuk konsentrasi substrat. Selanjutnya ada suhu, pengaruh suhu. Nah, kita tahu bahwa reaksi kimia itu dipengaruhi oleh suhu. Maka reaksi yang menggunakan katalis enzim itu juga pasti akan dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu rendah, reaksi kimia berlangsung lambat. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, reaksi kimianya itu akan berlangsung cepat. Nah, tetapi beda ya. Beda untuk enzim. Enzim itu karena enzim itu adalah suatu protein, maka kenaikan suhu itu dapat malah menyebabkan yang namanya denaturasi. Oke, malah dapat menyebabkan yang namanya denaturasi. Nah, di sini kalau mau saya gambarkan sedikit di sini ya. Ada grafik. Oke, kita lihat di sini titik 0, ya, titik 0 itu menunjukkan suhu optimum. Suhu optimum itu adalah suhu yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia dengan kecepatan paling besar. Nih, suhu optimum yang menyebabkan titik 0 ya, titik 0 itu yang menyebabkan di sini terjadinya reaksi kimia dengan kecepatan paling besar. Sebelum dia akan terdenaturasi kan pada suhu yang tinggi. Nah, tiap enzim itu mempunyai suhu optimum tertentu. Ya, ini hanya gambaran umum saja. Pada umumnya enzim itu yang terdapat pada hewan ya, suhu optimumnya itu antara 40 derajat. Ini bukan 0 derajat ya. Mohon maaf, saya ulangi. Saya hapus dulu. Ini bukan 0 derajat. 0 di sini maksudnya adalah suhu optimum. Jadi saya hapus juga nolnya inilah ya kalau begitu. Nah, kalau nggak dihapus nanti disangka ini 0 derajat. Nah, oke. Nah, jadi di sini ya, suhu optimum itu maksudnya adalah suhu di mana enzim tadi itu memiliki kecepatan reaksi yang sangat besar. Nah, karena setiap enzim itu mempunyai suhu optimum tertentu yang berbeda-beda, nah, jadi setiap enzim itu juga bekerja pada suhu optimum yang berbeda-beda, maka dia akan bekerja secara optimum pada suhu yang berbeda-beda. Nah, pada umumnya, ini ya, pada umumnya ya, ini pada umumnya pada hewan pada umumnya itu suhu optimum enzim tadi bekerja ya, enzim itu terdapat pada suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Sedangkan kalau pada tumbuhan ya, pada tumbuhan suhu optimumnya itu berada antara 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, sebagian enzim itu akan terdenaturasi pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Ya, sebagian enzim akan terdenaturasi pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Oke.
Itu dia. Nah, ini adalah untuk pengaruh suhu. Oke, lanjut. Di sini kita masuk kepada pengaruh pH. Pengaruh pH, nah ini referensinya dari buku Ana Pujadi ya, dari buku Ana Pujadi. Selanjutnya pengaruh pH. Pengaruh pH ya, kita tahu bahwa pada pH tertentu atau daerah pH tertentu itu menyebabkan kecepatan reaksi itu menjadi tinggi. Nah, titik di mana pH ya yang menyebabkan kecepatan reaksi sangat tinggi atau paling tinggi itu kan dikatakan sebagai pH optimum. Seperti itu. Nah, di sini ya enzim itu dipengaruhi kerjanya oleh pH lingkungan. Nah, di mana di sini efektivitas bagian aktif enzim itu dalam membentuk kompleks enzim substrat itu akan dipengaruhi yang namanya pH. Oke. Nah, di sini pH rendah ataupun pH tinggi itu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi juga. Oke, yang akan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim seperti itu. Nah, ada beberapa enzim itu memiliki pH optimum juga yang berbeda-beda. Oke, contohnya misalnya itu sukrase. Sukrase itu yang terdapat pada usus halus ya, yang yang mengkatalisis sukrosa itu memiliki pH optimumnya itu ya sebesar 6,2. Selanjutnya ada amilase. Amilase itu ya pH optimumnya itu sebesar 5,6 sampai 7,2. Selanjutnya ada lagi yang namanya lipase. Kalau lipase itu pH-nya itu yang terdapat pada pankreas itu 7,0. Selanjutnya ada pepsin. Pepsin itu pH-nya itu ya pH optimumnya itu yang terdapat di dalam lambung. Nah, kemarin itu berarti sekitar 1,5 sampai 2,5. Selanjutnya ada tripsin. Tripsin itu ya terdapat pada pankreas. Ini pH optimumnya itu 8 sampai 11. Ya, inilah dia pH tadi, pengaruh pH. Jadi setiap enzim juga memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Ini saya saya buat dalam kotak saja. Oke. Selanjutnya ada tertutup ini ya. Saya buat aja. Pengaruh inhibitor ini. Ketutup ya, saya buat di bawah saja. Pengaruh inhibitor. Inhibitor itu adalah penghambat. Lebih lanjut ya, inhibitor itu adalah atau inhibitor enzim itu adalah zat atau senyawa yang dapat menghambat enzim. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya dua saja, yaitu mengenai inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor non-kompetitif dan kompetitif ini itu dia merupakan inhibitor atau hambatan yang reversible, ya, hambatan yang sifatnya reversible alias dapat balik, di mana inhibitor reversible itu dipengaruhi oleh konsentrasi substrat ataupun konsentrasi dari inhibitornya itu sendiri. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dalam inhibitor reversible itu ada inhibitor kompetitif, di mana inhibitor kompetitif itu merupakan senyawa tertentu yang mempunyai struktur mirip dengan substratnya. Nah, di mana saat akan terjadi reaksi enzimatik, ya, itu substratnya tadi itu, maksud saya itu senyawa inhibitor tadi itu akan istilahnya itu menghalangi enzim tadi untuk berikatan dengan substrat, sehingga nanti dia yang berikatan dengan si enzim tadi. Nah, contohnya adalah asam malonat inhibitor ini dapat diatasi dengan menambahkan jumlah substrat sampai berlebihan. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya tadi? Ya, mengatasinya itu karena dia dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan konsentrasi inhibitor, maka cara menghalangi inhibitor tadi itu dengan cara menambahkan jumlah substratnya sampai berlebihan, alias konsentrasinya harus ditambahkan
konsentrasi dari konsentrasi dari substratnya itu harus kita tambahkan lebih banyak. Nah, untuk mengatasi dari inhibitor kompetitif ini. Nah, coba lihat ilustrasi di sini. Ya, di sini ya ini adalah sisi aktif enzim. Oke. Kemudian ini substrat. Coba lihat di sini. Ini substrat dan inhibitor memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim tadi. Sehingga jadi di sini ada persaingan antara substrat dan inhibitor untuk berkaitan dengan sisi aktif enzim tadi. Ketika sisi aktif enzim tadi ya berikatan dengan inhibitor, maka akan membentuk yang namanya kompleks enzim inhibitor. Nah, di sini tidak akan terbentuk yang namanya produk, tidak ada terjadinya produk karena enzim tadi itu berkaitan dengan inhibitor. Sebaliknya, jika tadi sisi aktif enzim tadi berkaitan dengan substrat, akan membentuk kompleks enzim substrat, itu barulah menghasilkan produk. Jadi inhibitor kompetitif itu terjadinya persaingan antara senyawa inhibitor tadi yang memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Nah, saat reaksi enzimatik akan terjadi, sehingga dia istilahnya itu mengecoh si enzim tadi dan dia yang berikatan dengan sisi aktif enzim tadi, seperti itu. Nah, tapi ini dapat diatasi dengan apa? Dengan istilahnya itu menambahkan jumlah substrat sampai berlebihan. Ya. Nah, itu dia. Selanjutnya yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif itu adalah zat-zat kimia tertentu yang mempunyai afinitas yang tinggi terhadap ion logam penyusun enzim. Di sini ya senyawa penghambat untuk enzim itu mengandung Fe, yaitu dengan terjadinya reaksi antara senyawa-senyawa tersebut dengan ion Fe yang menyebabkan enzim tadi menjadi tidak aktif. Nah, merkuri dan perak juga merupakan penghambat enzim yang mengandung gugus sulfhidrin. Coba perhatikan ilustrasi di sini. Nah, di sini coba kita lihat. Jadi dia itu tidak menempel inhibitornya itu pada sisi aktif enzim karena bentuknya itu kan berbeda sehingga tidak terjadi persaingan di antara substrat tadi dengan inhibitor. Nah, tetapi inhibitor ini dia menempel pada bagian lain dari sisi aktif enzim itu sendiri. Nah, ketika dia menempel pada bagian sisi aktif bukan pada bagian sisi aktifnya, pada bagian lain selain dari sisi aktif enzim tadi, itu akan istilahnya itu menyebabkan enzim tadi itu menjadi tidak aktif alias dia tidak dapat menghasilkan produk. Nah, demikian penjelasan saya ya mengenai inhibitor. Nah, hanya sampai di situ penjelasan saya untuk pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.